Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Octopus vulgaris atau yang sering kita sebut dengan gurita. Nah, gurita sendiri termasuk ke dalam kingdom Animalia, phylum Mollusca, kelas Cephalopoda, dan ordo Octopoda. Gurita termasuk ke dalam kelas Cephalopoda karena bentuknya yang memiliki kepala yang berkaki. Ciri umum dari gurita adalah bentuk dan ukuran kepalanya yang mencolok. Selain itu, kepalanya dikelilingi oleh 8 buah kaki. Kaki gurita ini terbagi atas 2 macam, yaitu tentakel dan lengan. Bedanya tentakel dan lengan, kalau tentakel itu terdapat jonjot penghisap pada ujungnya, sedangkan lengan memiliki jonjot penghisap di sepanjang lengannya. Gurita hanya dapat hidup di air, dan gurita juga satu-satunya moluska yang memiliki peredaran darah tertutup, di mana darah terpisah dengan cairan yang berada di dalam rongga tubuh. Gurita juga termasuk predator. Dia menangkap mangsanya menggunakan tentakel, lalu melumpuhkan mangsanya dengan paruh yang ada di dalam mulutnya. Untuk melindungi diri dari musuh, gurita memiliki cara untuk melindungi diri. Yang pertama yaitu mengeluarkan tinta dari tubuhnya. Tinta ini diproduksi dalam kantung tinta yang mengandung pigmen yang berwarna gelap. Selanjutnya yang kedua, gurita juga dapat berkamuflase atau menyerupai diri seperti lingkungannya. Yang ketiga, gurita juga dapat memutuskan tentakelnya untuk mengelabui predator. Nah, fakta unik mengenai gurita merupakan hewan yang cerdas dan pintar. Hal ini disebabkan oleh otak gurita yang besar. Dan indera mereka juga sudah berkembang dengan baik. Tambah lagi, sistem saraf hewan ini lebih kompleks dibandingkan hewan-hewan lainnya. Nah, untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan morfologi gurita. Gurita merupakan kelompok spesies yang sangat unik dilihat dari aspek taksonomi. Orang awam, terutama mereka yang memanfaatkan nilai ekonomis gurita sebagai komoditi perikanan, menyebutkan bahwa gurita yang paling banyak diperjualbelikan adalah dari jenis Octopus vulgaris atau kerap disebut common octopus. Padahal, tidak semua gurita yang beredar di pasaran berasal dari spesies ini. Banyak ilmuwan percaya bahwa pada kenyataannya spesies Octopus vulgaris memiliki spesies saudara yang sulit dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Gurita atau octopus merupakan anggota dari ordo Octopoda dan famili Octopodidae. Mengidentifikasi dua famili gurita yang menjadi daya tarik di bidang perikanan, yaitu famili Octopodidae dan Argonautidae. Namun di antara kedua famili tersebut, famili Octopodidae lah yang paling banyak diteliti sekaligus dieksploitasi. Gurita berbentuk globular yang menyerupai kantung, serta tidak memiliki sirip. Lengan dengan jumlah 8 buah dilengkapi dengan penghisap, serta tidak memiliki cangkang baik eksternal maupun internal. Mantel berbentuk kantung silindris atau meruncing, dan menyatu dengan kepala baik di bagian dorsal maupun lateral, sehingga menyebabkan bukaan celah mantel menjadi lebih terbatas. Pada kepala terdapat otak, 2 buah mata, mulut berbentuk paruh kakak tua, serta rongga berbentuk corong yang berotot yang menempel di bawah permukaan kepala. Saat air terdorong keluar dari corong ini, gurita akan bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah keluarnya air. Gurita raksasa menggunakan paruhnya yang kuat untuk menghancurkan cangkang kepiting. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bagian anatomi. Anatomi adalah cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Pada gurita ini terdiri atas paruh, merupakan bagian terkeras dari tubuh gurita yang digunakan sebagai rahang untuk membunuh mangsa. Kemudian ini merupakan ruang bukal, adalah ruang fasia yang sering diabaikan di daerah kepala dan leher. Kemudian ini merupakan corong berguna untuk mengeluarkan air dari dalam tubuhnya. Kemudian ini merupakan otak pada gurita yang berfungsi untuk menganalisa dan membuat kesimpulan. Pada gurita ini terdapat lagi 8 tambahan otak yang berada di setiap lengannya. Kemudian ini merupakan tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak. Ini merupakan vena sefalik yang letaknya berada di dekat permukaan tubuh. Kemudian ini merupakan kelenjar racun, umumnya dipergunakan untuk mempertahankan diri, menyerang, dan juga mencari makanan. Ini merupakan tembolok yang berfungsi untuk menggiling.
makanan berupa ganggang atau organisme-organisme lain. Kemudian, ini merupakan sekum pencernaan, tempat di mana penyerapan nutrisi yang paling lama terjadi. Kemudian, ini merupakan mantel, terletak di bagian punggung atau dorsal yang melekat pada tubuh. Kemudian, ini merupakan otot mantel yang berfungsi untuk melindungi bagian rongga yang ada di dalamnya, yaitu mulai dari bagian leher sampai ke bagian belakang tubuhnya. Baiklah, selanjutnya di sini ada kulit dasar yang berfungsi sebagai sensor cahaya untuk menyempurnakan gurita dalam melakukan penyabaran atau bahkan membantu mereka merasakan tanda-tanda lain yang terjadi di lingkungannya. Di sini ada perut. Perut di sini bertanggung jawab dalam pencernaan dan penyerapan makanan. Di sini ada sekum. Sekum di sini memiliki hubungan yang berkaitan erat dengan pencernaan makanan atau organ bagian dari sistem pencernaan. Dan di sini ada kelenjar kelamin yang berperan dalam sistem reproduksi gurita. Di sini ada ginjal. Ginjal di sini berfungsi untuk menapis cairan dari ruang perikardium ke dalam rongga mantel melalui lubang yang terletak di usus. Di sini ada jantung cabang. Jantung cabang di sini disebut juga dengan jantung insang, yang fungsinya untuk memompa darah menuju insang. Di sini ada stenidium. Stenidium ini organ pernapasan atau insang. Jadi ini untuk pertukaran gas atau untuk bernafas. Dan di sini ada kantung tinta. Nah, kantung tinta di sini berfungsi untuk menghasilkan cairan tinta hitam yang akan disemburkan dalam keadaan bahaya untuk menghindari dari musuhnya. Kantung tinta ini terletak di atas usus besar. Dan yang di sini ada septum berotot. Dan yang terakhir di sini ada anus yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme. Reproduksi pada gurita ini diawali dengan gurita jantan yang memasukkan suatu alat kelamin atau alat reproduksi yang bernama hectocotylus. Hectocotylus ini merupakan modifikasi dari lengan ketiga yang terdapat dalam tubuh si gurita jantan. Di dalam hectocotylus terdapat suatu kantong sperma yang disebut spermatofora. Spermatofora ini yang kemudian akan diletakkan pada rongga mantel dalam si gurita betina. Setelah dibuahi, gurita betina dapat bertelur hingga mencapai 200.000 butir telur. Setelah 2 bulan dari masa perkawinan, maka gurita betina akan mencari tempat di dasar laut untuk membuat sarang. Tempat tersebut biasanya terletak di ceruk atau gua yang tersembunyi. Sarang tersebut berfungsi sebagai tempat penetasan telur dan tempat penyimpanan telur selama masa penetasan. Gurita betina akan meletakkan telur-telur tersebut pada langit-langit sarang dan mengawasi juga menjaga telur-telur tersebut dari predator ataupun parasit yang akan menempel pada telur. Setelah telur menetas, maka larva-larva dari gurita tersebut sementara waktu akan melayang bersama kawanan plankton. Dan larva-larva dari gurita tersebut akan mencari makanan seperti copepoda, larva kepiting, larva bintang laut, dan lain-lain. Pada masa larva inilah gurita menjadi masa yang sangat berbahaya karena larva gurita akan sangat mudah dimangsa oleh pemangsa yang memakan plankton. Hal tersebut akan terus berlanjut hingga gurita menjadi cukup besar dan cukup berat untuk berada di dasar laut. Itu dalam artian gurita telah menjadi dewasa. Saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah gurita termasuk dari kelas Cephalhalopoda, kepala berkaki, suku Octopodidae, marga Octopus dari filo Mollusca yang merupakan marga yang paling terkenal di antara marga-marga dari kelasnya. Cephalhalopoda, marga ini terdiri atas lebih dari kurang 150 jenis yang hidup hampir di seluruh laut di dunia, dari laut tropis sampai kutub utara dan kutub selatan. Cara lengkap klasifikasinya, gurita itu terdiri dari kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Cephalhalopoda, ordo Octopoda, family Octopodidae, genus Octopus, spesies Octopus sp.
Gurita sering dijumpai mempunyai ukuran panjang tubuh berkisar 1,5 cm sampai 3 meter. Biasa hewan ini diukur melalui dari panjang lengan sampai bagian ujung belakang dari tubuh dan diambil sebagian dari ukuran panjang dari bagian tubuhnya adalah sisi yang terpanjang. Jenis hewan berbadan kecil mempunyai ukuran panjang kurang lebih 1 cm dan jenis yang terbesar dapat mencapai 20 meter. Bagian tubuh dari gurita dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu mata, badan, selaput renang, kantong penghisap, dan tangan. Umumnya bentuk tubuh dari gurita agak bulat atau bulat pendek, tidak mempunyai sirip. Pada tubuh bulat itu terdapat tonjolan-tonjolan seperti kutil. Bagian utama dari tubuh gurita menyerupai gelembung dan diliputi oleh selubung. Kemudian mengecil membentuk semacam leher pada bagian pertemuan dengan kepala. Bentuk kepala dari gurita ini sangat jelas dengan sepasang mata sangat kompleks sehingga gurita mempunyai penglihatan yang sempurna dan dikelilingi pada bagian depannya oleh lengan-lengan. Lengan gurita berjumlah 8 dan dilengkapi dengan selaput renang membran yang terletak di celah-celah pangkal lengan. Pada masing-masing lengan dijumpai dari 2 baris kantung penghisap yang tersusun memanjang mulai dari pangkal lengan sampai ke ujung lengan dan tidak memiliki tepian yang menyerupai tanduk. Mulut terletak di bagian kepala yang dikelilingi oleh lengan-lengan. Di bagian bawah tubuhnya terdapat lubang-lubang seperti corong yang dinamakan sifon. Sifon ini berguna mengeluarkan air di dalam tubuhnya. Anatomi dari gurita tersebut adalah memiliki lengan yang menghisap berupa bulatan cengkung di sepanjang lengan digunakan untuk bergerak di dasar laut untuk menangkap mangsa. Gurita bergerak dengan cara berenang dengan kepala di depan dan diikuti oleh lengan-lengannya. Seperti kebanyakan hewan invertebrata, gurita tidak memiliki tulang rangka dalam, meskipun ada beberapa invertebrata yang memiliki tulang cangkang di dalam tubuhnya seperti sotong. Gurita juga tidak memiliki tulang rangka luar untuk melindungi organ tubuhnya, meskipun ada spesies dari kelas yang sama. Cephalopoda, hewan yang letak kakinya di kepala, yang memiliki cangkang luar seperti Nautilus. Karena tersusun dari otot, tubuh gurita sangat fleksibel dan mampu menyelip di antara beberapa batuan sempit di dasar laut. Sekian dari saya, Hari Mazali, terima kasih.